warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sobis Talk. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Seperti biasa ya, kita mendatangkan expert juga nih di bidang bisnis ataupun founder atau owner-owner di bidang bisnis. Dan kebetulan sekali hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Hasdar dari owner Lazuna. Owner atau founder ini Kak? Founder Lazuna. Oke. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini kayaknya enggak lengkap kalau bukan Kak Hasdarnya sendiri yang perkenalkan nama. Ini saya panggil Kak Hasdar atau Kak Cedang? Cedang bisa, Hasdar bisa. Yang mana akrab aja sih. Yang mana nyaman. Yang mana nyaman, Ya. asal nyaman, teman-teman. Oke. Oke. Bisa dikenalkan dulu Kak, ini apa backgroundnya Kakak ini sebagai apa ya foundernya tadi Lazuna, terus kesibukannya apa lagi sih Kak? Oke. Pertama saya perkenalan dulu, nama saya Hasdar. Saya biasa dipanggil Cedang. Ya bahasa akrab aja di kalangan teman-teman dari mulai kecil sampai di kampus sampai kerja sampai jadi founder. Sekarang kalau di organisasi ya di CEO. Nah, sekarang fokusnya sekarang adalah membangun bisnisnya Lazuna ini, organisasinya Lazuna, membersamai teman-teman yang ada di Lazuna Chicken. Nah, sebelumnya sih sebenarnya saya background keluarga sebenarnya di awal itu memang wira swasta ya, dia berdagang. Oh, oke. Tapi saya nggak pernah kepikiran untuk ikut jejaknya karena memang saya suka kerja kantoran aja. Bahkan dulu saya sempat keren nih kayaknya jadi pegawai bank, rapi, cakep, kayak gitu. Cuman saya sempat bekerja di salah satu perusahaan daerah air minum di Kota Makassar, namanya sekarang jadi Perumda Air Minum Kota Makassar. Alhamdulillah saya di sana 3 tahun lebih, 3 tahun jadi karyawan kontrak, terus 1 tahunnya itu saya jadi 2 tahun saya jadi karyawan tetap. Kayak gitu. Nah masa sebelum bangun Lazuna itu saya masih kerja. Jadi tuh 3 tahun pegawai Ya. kontrak, terus 2 tahun pegawai tetap, berarti 5 tahun ya 5 totalnya tahun. jadi Ya. pegawai lah istilahnya. Di PDA ya. Gitu. Terus di tahun keberapa akhirnya buka Lazuna Kak? Mulai di tahun keempatnya. Tahun keempat. Nah pada saat itu sebenarnya ada hal yang menjadi sesuatu yang tidak mungkin titik turbulence mungkin dalam hidup. Kenapa tuh? Jadi ya hidupnya kan roller coaster ya, karena kita di bawah, kalau di atas. Terus momennya situ pada saat itu saya yang ijazahnya S1, saya kuliah di Unhas Manajemen. Terus S1 terus diturunin jadi SMA. Wah, kayak gimana ya gitu. Saya sudah berarti saat kerja jadi pegawai itu masih pakai ijazah SMA-nya itu ya? awalnya S1. Tapi ada kebijakan baru, kontrak, perpanjangan kontrak, harus ijazah SMA. Jadi pada saat itu, waduh. Sia-sia gitu ya? Ya pada saat itu saya agak gitu merenung apa ya gitu. Kayaknya saya nggak punya masa depan kayaknya kalau di sini. Menariknya, bahan pemantiknya sebenarnya adalah saat itu umur saya udah di angka 25, 26 lah, 26. Pada saat itu kepikiran, wah saya kapan nikahnya ya kalau di sini terus dengan gaji segini ya. Nah pada saat itu memang orang tua lagi down juga, adalah masa-masa karena wira swasta juga ya? Ya, down, kita akhirnya nggak punya apa-apa. Di tahun berapa itu Kak? Tahun 2018. Oh, 2018 di situ 2018. Akhirnya di 2017. Akhirnya 2017 itu cari-cari peluang. Akhirnya semangat di bidang itu. Alhamdulillah saya juga awalnya memang punya tabungan sih.
punya tabungan untuk dari hasil kerja itu jadi pegawai itu ya. Ya ada tabungan ya dikit dikit ya. Saat itu ya coba-coba cari peluang. Dan ketemu sama Lazuna ini. Tapi awalnya memang menentukan langsung mau jualan ayam atau gimana Kak? Sebenarnya sih di awal itu menariknya adalah saya kan udah cari yang potensi-potensi nih. Apa yang bagus. Sempat saya cari laundry. Saya sudah riset laundry. Nah, pada saat itu laundry kan udah banyak tuh. Sudah lumayan Saya ya. lihat peluangnya. Nah, yang tidak ada adalah laundry karpet. Mungkin ada tapi masih belum spesialis. Nah, di situ saya riset berapa harganya. Waduh, kayaknya agak besar. Cuman pada saat itu ada peluang untuk dapat itu. Karena belum ada ininya ya, pesaingnya mungkin. Iya, pada saat itu cuman ya akhirnya mencari ide, akhirnya diajak teman. Awalnya mau franchise. Mau franchise. Franchise yang belum ada di Makassar mungkin. Sudah ada sih, juga. sudah ada. Malahan saya sama teman mau buka di daerah. Di mana tuh Kak? Di Sidrap. Di Sidrap. Saat itu akhirnya nggak apa namanya. Akhirnya oke, ayo deh jalan. Pas jalan udah sepakat, saya ada beberapa teman joinan. Pas jalan, persyaratannya nggak bisa. Ada salah satu syarat. Tuh syaratnya Kak? Syaratnya kalau tidak salah sih kemarin itu ada, ada brandnya, ada perusahaan ini ada beberapa brand. Saya udah usah sebut brandnya ya. Kayaknya brand ayam. Iya. Nah ada brandnya, terus ada brand beberapa brand serupa juga yang satu perusahaan. Satu manajemen gitu Iya. ya. Makanya ada syarat jarak nggak boleh. Nggak boleh berdekatan. Nah pada saat itu nggak bisa. Kebetulan mungkin dekat situ bukanya. Ya. Pada saat itu saya punya lokasi bagus di situ, tapi nggak bisa dipasain kayak gitu. Karena modalnya saya di situ karena ada rumah di sana. Saya punya lokasinya. Jadi nggak ada apa ya? Ya mungkin sewanya iya kayak gitu. Ya? Nggak, akhirnya ya ada ini. Tapi kenapa bisa akhirnya kan ini kakak tadi backgroundnya manajemen, bukan tata boga, bukan tukang masak-masak. Nah, kenapa akhirnya memilih makanan kan pasti kan sebagai founder kan juga menciptakan menunya ya kak, menciptakan rasanya. Ya. Kenapa cara menemukannya itu? Saya salah satu orang yang sebenarnya di awal tidak ada keahlian apa-apa ya di bagian tata boga dan bisnis ini. Benar-benar nggak ada. Cuman ya ada ilmu dikit lah dari kampus, bagaimana riset pasar. Karena saya ambil juga jurusan manajemen, kemudian konsentrasinya pemasaran. Pada saat meskipun ya saya tujuannya meriset dan bikin skripsinya buat lulus aja sih. Tapi ada pembelajaran saya lihat, di sini. Nah, itu saya pakai. Tapi apa yang saya lakukan adalah karena saya tidak punya backgroundnya, maka saya harus belajar. Nah, memilih ayam-ayam ini saya melihat bahwa pasarnya sangat besar. Terutama saya lihat pada saat mahasiswa, kayaknya dengan harga murah, gimana sih mahasiswa bisa dapatkan dapat harga ayam, makan ayam gitu. Nah di kampus kan kemarin udah kalau nggak salah sih masih waktu saya mahasiswa saya ingat dengan 8.000 sampai 10.000 saya sudah dapat ayam waktu mahasiswa. Nah di situ saya akhirnya lihat ini gimana ya dapat supaya bisa target marketnya mahasiswa, karena mahasiswa juga bagaimana bisa makan ayam dengan harga murah ya. Makanya lahirlah Lazuna. Nah, perjalanannya juga luar biasa karena itu gimana, Kak? Kan pasti saya pernah dibikin dulu. Saya pernah di waktu awal saya pesan ayam. Saya kan nggak ada background sama sekali, nggak tahu pesan ayam berapa ekor ya kalau nggak salah. 50 ekor kalau nggak salah. Wah langsung jor-joran 50 ekor. Besoknya busuk semua. Kenapa bisa busuk, Kak? Karena itu tadi, karena tidak punya knowledge-nya, tidak punya pengalaman sama sekali,
ternyata itu ayam nggak bisa dimasukin di kulkas. Oh, Baru saya masukin di kulkas, dasar kan. 50-50-nya masuk di kulkas. Iya, 50 kulkas dicuci, apanya masuk kulkas. Kok besoknya agak baunya lain-lain ya. Tapi itu pas apa Kak? Baru buka lazunanya Iya, atau baru buka, mau opening. Akhirnya itu sebelum Lazuna, saya punya brand satu lah. Oh, tidak Cuman saya nggak sebut bisa ya. sebut. Itu kerja Kira-kira sama. apakah teman-teman datang pas openingnya? Ya, pada saat itu pengalaman itu Abu Uso apa macam. Akhirnya karena kan ada menu Indomie nih Kak, ya Indomie. Akhirnya di awal itu yang disiapin. Tapi kan pasti tulisannya ayam kan Iya, Kak? Chicken pasti kan? Itu Terus itu gimana masalahnya. mengakalinya? Akhirnya pesan lagi Kalau ayam, oh. pesan lagi ayam. Akhirnya lambat openingnya. Saya bilang kalau nggak bisa ini pokoknya jual Indomie aja. Kalau ada orang yang datang gimana? Kalau ada pelanggan yang datang? Jadi saya tanya, alasannya oh apa? belum buka, kayak itu belum buka, masih Belum ready ayamnya, belum ready. belum ready Akhirnya ayamnya. sore bisa jalan. Oh, oke. Nah itu juga sih langsung buka langsung rugi gitu. Buka langsung rugi, saya bilang Terus aduh. berarti tabungannya habis dong Kak waktu itu? Saat itu kita masih ada modal sih. Kita siapin modal berapa bulan. Oh, berarti enggak langsung apa ya, dananya itu enggak langsung dihabiskan Nggak, di 50 50 ekor nih? 50 ekor. ayam itu. Saat itu juga kita masih terbatas sih, jadi sampai barang-barangnya itu masih bekas. Oh iya. Iya, semuanya. karena semuanya masih bekas, barang-barang bekas yang kita Maksudnya beli. bekasnya perlengkapan. kayak kulkas gitu, Ya, bekas. freezer, cari yang bekas, harganya lebih murah kayak gitu. Namanya kan juga coba dan masih Dan masih kerja minim juga. banget ya, kita punya budget, jadi ya gitu aja. Hmm. Saat itu pemikirannya bagaimana jalan. Ya itu. Jadi pada saat itu jalan aja. Berapa kali Kak mencoba bikin menunya itu? Sampai berapa kali baru bisa menemukan rasanya itu? Pasti kan enggak mudah ya Kak? Jadi saya ingat banget itu, saya dulu tinggal di Batuaraya 4, salah satu rumah dari keluarga, dan alhamdulillah dapat rumah di situ, dan saya terima kasih banyak sama orang itu karena selama mahasiswa saya punya tempat tinggal dan nggak bayar untuk punya keluarga. Nah di situ saya meracik Belajar di mana itu? bumbu-bumbu Belajar di mana? atau tidak aja. Di YouTube juga Iya. ya mungkin di. Nge-YouTube, terus nge-Google apa sih bahannya, apa istilahnya ini marinasi, apa sih bahannya, apa segala macam. Akhirnya ke pasar, Ke pasar juga. lihat ayam cari juga bahannya. ya. Dan memang saya yang kerja produksi di awal. Dari awal Dari awal saya yang produksi. Cari resepnya gimana, tuh potongan ayamnya seperti apa. Saya sampai harus ke pemotongan. Oh gini Iya, kan ada caranya. tuh jenis-jenis potongnya. Iya. Satu ayam tuh potong berapa ya? 30 berapa ya? 25 itu tuh ada tuh biasanya. Ada, jenis potongannya ada. Oh yang ayam crispy mana Mbak? Oh, kan kebetulan itu Jawa ya. Berarti belajar sama Iya, pasar sambil juga ya? belajar sama suppliernya juga. Oh, bagaimana? Ini biasanya sih orang pakai apa? Jadi biasa saya ke toko-toko, saya tanya-tanya juga. Kak, yang mana nih bahan-bahan untuk ayam crispy kayak gitu. Nah, kayak gitu. Pada saat itu masih ayam crispy. Kayak crispy. Belum geprek ya? Belum geprek. Nah, momen itu ya memang saya rasakan sendiri, bangunnya saya berproses, dan saya rasakan sendiri itu gimana. Saya ingat sekali gimana bagaimana kondisiku waktu saya mulai itu dengan pakaian dinas PDM, pakai baju biru kan, terus dengan sepatu pantopel Iya. hitam, terus kalau pagi saya udah masak nasi, terus saya pergi ceklok. Karena absen ya. Karena kan saya pekerjaannya di luar, jadi alhamdulillah saya bisa selesaikan pekerjaan dan bisa kembali kerjakan pekerjaan. Oh, jadi di PDM itu kerjanya di lapangan ya, Kak? Iya, jadi dulu sih kerjanya itu catat-catat air meter, Kak. Oh, iya. Catat-catat meteran air di rumah. Meteran air di Iya. rumah yang kita ketok-ketok pintu, Iya. boleh di foto Iya. meteran tak? Iya. Kayak gitu, Kak? Iya, saya sempat jadi idola ibu-ibu di lorong lah. Wih. Ya Idola gimana itu, Kak? untuk tanyakan berapa airku. Nah, kan kalau sudah dicatat udah
ketahuan berapa harga airnya yang akan dibayarkan bulan depannya. Sempat alamin proses-proses begitu. Berarti sekarang mungkin banyak orang yang tidak menyangka ini ya, kalau di balik Lazuna itu siapa tahu ada pelanggan tak yang pernah kita datangi rumahnya kan pasti. Oh Ya, iya iya iya. ya begitulah prosesnya. Saya akhirnya meracik, kemudian saya belajar otodidak, belajar melihat pasar, apa-apa yang dibutuhkan pasar. Seperti itulah perjalanan gambarannya seperti itu. Terus kalau pas openingnya itu, pas baru bukanya itu kan udah mungkin langsung ramai ya Kak. Kan pasti di awal kita nggak tahu yang datang di hari pertama kita opening tuh ada 1 orang kah, 2 orang. Nah itu gimana Kak waktu awal-awal openingnya itu buka pertama kali? Ya, seingatku adalah memang kan saya punya junior-junior di kampus ya, junior-junior di organisasi daerah juga ada. Nah, terus teman-teman yang di kantor saya undang. Ya, meskipun di awal ya produknya nggak enak. Kalau saya bilang nggak enak. Mengakui Saya nggak enak mengakui juga ya? nggak enak. Terus kadang kebanyakan masih berdarah, masih belum matang. Nah itu. Nah, seperti itu. Jadi feedback itu terus crispy-nya Udah bertahan lama ya? tidak bertahan lama. Minyaknya kebanyakan, biasanya juga. Ya bahan-bahannya juga sih sebenarnya. Akhirnya saya saya ingat sekali ada sepupu 2 kali saya itu di Sudiang. Dia coba kasih ini gitu. Oh iya, saya coba. Jadi pas itu saya eksekusi langsung dan ternyata berhasil. Terus crispy-nya mantap. Saya jalanin seperti itu. Jadi saya standarkan resepnya seperti itu. Oke, jadi bukan pas resepnya sudah jadi, sudah betul-betul baru enak baru buka, tapi ya buka dulu Iya, nih, buka Kak. dulu, action aja, ya itu tadi pas awal langsung busuk 50 karena ya modal semangat, Nekat ya, modal nekat. semangat ya kalau saya bilang, Semangat ya. jangan nekat juga sih, semangat untuk berwirausaha, terus punya apa ya, titik breakdown dalam hidup. Oh, saya mau ngapain ya Iya. di hidup saya? Apakah saya mau jadi petugas PDAM Seterusnya. sampai saya tua, ataukah saya mau melakukan hal yang lebih di hidup saya? Jadi itu sih yang pegangan yang di awal. Oke. Itu dulu ya. Karena kebetulan saya anak pertama, Oh, saya tidak akan bisa bantuin keluarga ketika misalnya saya masih di sini. Ya meskipun rezeki itu Allah yang ngatur ya, tapi ikhtiarnya ya alhamdulillah saya ada di momen alhamdulillah bisa menjalankan bisnis. Nah, kalau bilang sukses belum ya. Kalau saya belum bilang sukses. Sukses itu kan masing-masing persepsi. Tapi kalau bagi diri saya itu semua masih perjalanan dan proses kayak begitu. Oke. Sekarang berarti sudah berapa Kak cabangnya Lazuna? Anak mau TW7. Oh berarti nanti di 2024 ada yang mau buka? Enggak, lagi? bulan ini. Oh bulan ini, akhir tahun ini ya. Ya, akhir tahun ini. Ya, ini sudah berarti dalam berapa tahun ini Kak? Dalam 5 tahun ya berarti sekarang. Kemarin bulan 11 kita udah berumur 5 tahun. Ya. Nah, makanya langkah umur kelima ini memasuki tahun ke-6-nya Lazuna, kita komitmen ingin hadir buat customer-customer yang memanggil. Jadi strategi buka cabangnya pun juga karena customer yang memanggil sekarang. Itu sekarang Iya yang Kak, jadi. karena ini saya mau ngomong juga ya Kak, kan saya tinggal itu daerah Tanjung di sana Kak. Tanjung. Nah, Oke. itu di daerah sana tuh belum ada Kak. Oke. Saya kejauhan Kak, kalau saya mau belinya tuh paling dekat ini di Talasalapang. Oh, tapi kerjanya kan di veteran ya, Iya, aman ya. aman. Tapi kalau kayak mau makan malam atau kayak weekend begitu kan biasa kan kita mau yang fast food Kak. Nah, itu saya belum ketemukan, jadi Oke. ya boleh ya Kak nanti dibuka. Insya Allah sih kita komitmen di Makassar ini, terutama kita sesuai dengan
Kalau customernya kami panggil kami di sana, Sana? kemudian memang sesuai marketnya juga kita masuk. Itu sih komitmennya kami untuk ke depan. Jadi 2 tahun Kak kami nggak buka cabang. Oh iya Kak. Iya, kita betul-betul fokus perbaikan dulu. Karena kan kita nggak sekedar jualan ya. Tapi ada pengalaman nggak Kak waktu buka cabang tuh ternyata oh nggak laku Ki di cabang ini, atau kayak pas buka cabang oh malah terbengkalai nih yang satunya, atau gimana? Kalau nggak laku, alhamdulillah sih Lazuna lancar ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena validasi marketnya udah dapat Oke. pada saat itu, oke, kita sudah punya market. Tapi kalau bicara tentang sistem dan apa, memang banyak pelajaran, terutama bagian people, kemudian operasionalnya. Ya semua sih kita punya bahan belajar akhirnya dengan buka cabang. Makanya kita benerin dulu. Saya juga sambil belajar bagaimana sih jadi membangun apa sih bagaimana sih Lazuna ke depan, seperti itu. Seperti apa sih yang akan dihadirkan Lazuna untuk ke depan? Apa sih yang membedakan dengan legend-legend yang ada di Makassar yang yang sampai saat ini ya saya lihat mereka masih stay di di Makassar aja atau di satu tempat aja kayak gitu. Nah kami oh iya sih kita butuh develop pengembangan, kita butuh tim, kita butuh mimpi bersama. Lazuna bisa buka se-Indonesia. Amin. Tapi kalau sekarang masih di Makassar dulu ya Kak sampai saat ini, atau masih sudah ada yang tersebar selain Makassar di Sulawesi Selatan? Kalau sekarang sih Rencananya fokusnya masih Makassar, karena kita pelan-pelan juga sih. Sebenarnya apa Kak yang perlu diperhitungkan kalau misalnya mau membuka cabang baru, kalau dari menurut pengalamannya Kakak ini? Tentunya sistemnya udah siap dulu, kemudian setelah sistem kita punya perencanaan yang yang disepakati goalsnya, dan call to actionnya itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Tapi yang paling penting sih sebenarnya clear dulu kita mau buka cabang itu goalsnya apa, terus kapan targetnya, kemudian apa yang jadi istilahnya panutan untuk kita, oh ini nih dilakuin dulu, ini dilakuin. Jadi sistem sih Kak, kalau saya sistem yang perlu disiapkan, karena Sistem dari segi apanya nih Kak? Dari SDM-nya Kak atau dari semuanya? semua sih, dari supply chain-nya, dari people-nya, kemudian dari sisi marketingnya, itu semua harus dipersiapkan. Jadi bukan sekedar buka aja sekarang. Dulu kan ya itu yang membedakan dulu. Ya pokoknya ada ke kampus buka Oh kan, dulu kayak gitu ya, gitu Lazuna juga aja. ya waktu awal? Nah, sekarang itu lebih terprepare, melibatkan tim yang sekarang ya seperti itulah. Sekarang kalau di Lazuna timnya berarti ada apa aja? Berarti ada tim pasarnya juga ya, tim marketingnya juga ada, Pasti tim ada. ininya, Ada. semuanya. Sekarang sih organisasinya jalan. Alhamdulillahnya itu yang berbeda yang kita udah lakuin 2 tahunan ini, membangun internalnya. Ya. Membangun internalnya itu. Oke. Ini ternyata cukup apa ya? Cukup deep juga ya perjalanannya Kak, karena memang dibangun dari keresahannya dulu waktu awal-awal belum tahu nih tujuan hidupnya apa, dan karena mau mengumpulkan mungkin uang panai juga karena mau mengumpulkan juga uang panai, jadi akhirnya ada Lazuna ini gitu. Dan misalnya kalau untuk teman-teman nih di luar sana, kan yang penonton kita ini rata-rata teman-teman yang baru mau merintis bisnis Kak, atau mungkin sekarang sedang merintis bisnis tapi apa ya, merasa bisnisnya masih di situ-situ aja atau masih nge-stuck itu. Nah sebenarnya apa sih Kak kalau misalnya kita jadi pelaku bisnis sih di awal tuh sebenarnya apa yang perlu kita perhitungkan, apa yang perlu direncanakan? Oke. Kalau dari persepsi saya sih sebenarnya pertama itu memang kembali ke niatnya apa.
niatnya apa, mau bangun apa gitu, mau lakuin apa dalam hidup, mau ciptain apa dalam hidup, mau berbisnis untuk apa gitu. Oh, Nah, itu kan berbeda ya kalau kita mau berbisnis atau berdagang gitu. Kita mau jadi pengusaha atau jadi pedagang. Itu kan beda mindsetnya. Ketika kita mau memulai, ya kita set goals dulu, apa sih yang ingin kita capai dalam hidup. Itu sih yang pertama, yang paling penting ya, karena tanpa niat nawa itu ya, niatnya apa gitu. Kemudian saat ini kalau untuk merintis bisnis sih sebenarnya kenali industrinya dulu. Kalau saya industrinya dulu ya. Kalau contoh misalnya Lazuna industrinya adalah kuliner, lebih spesifiknya adalah ayam crispy dan ayam geprek. Nah, industrinya itu dilihat bagaimana sih industrinya saat ini, apakah dia sudah masuk tahapan mature ataukah dia masih tahapan ya baru mau bertumbuh, ataukah dia ada di tahapan yang sedang bertumbuh marketnya atau industrinya, ataukah malah industrinya sudah decline, malah menurun ya di menurun ya, daerah situ. kayak gitu, atau di industri pasarnya. Jadi kalau saya sih, kalau syaratnya untuk melihat mau bisnis apa, lihat dulu industrinya apa gitu. Contoh ya, ya saya masuk di industrinya ayam crispy ya, ya mungkin kalau dilihat brand-brand besar yang sudah berapa tahun ya, yang ada di warna itu dan Indonesia, warna itu ya warna ini warna itu ya, ya kita lihat dia sustain udah berapa lama, terus gimana industrinya, ternyata masih bagus. Nah contoh misalnya kalau di bagian industri ya, contoh nih misalnya Telkom nih sekarang fokusnya ke digital, nggak mungkin kan di industrinya itu begitu aja gitu. Nah kita lihat apakah industri digital atau teknologi itu kedepannya seperti apa, apakah udah turun atau apa. Contoh ya misalnya ya taruhlah misalnya telepon yang awalnya pakai kabel kan sekarang udah beda. Iya, awalnya Telkom kan di situ ya. Iya betul. Saya sempat dapat yang menarik, seorang Yusuf Kala pun kemarin dia kan punya bisnis ya, yang sempat saya nggak tahu apakah dia jadi apa, yang jelas di industri telepon juga. Kabelnya yang ditanam kan. Sekarang kan sudah versi digital. Iya, digital fiber. Jadi Satelit. memang kita seorang yang sudah melihat pasar pun itu bisa saja juga kecolongan. Kecolongan. Oh, seorang pebisnis yang besar pun bisa saja kecolongan, karena ya memang industrinya hal yang harus dikasih clear, dilihat bagaimana sih pertumbuhannya di masa depan, saat ini seperti apa, kayak gitu. Itu setelah niat industrinya. Kemudian ya mungkin sih sebenarnya media untuk belajarnya sih Kak, kalau saya. Karena sekarang kan udah banyak media belajar, apalagi zaman digital. Udah semenjak pandemi yang kita lihat malahan makin banyak media-media belajar. Contoh misalnya lewat podcast seperti ini. Terus sekarang kan sudah ada media-media Zoom ya, kerja sama course gratis, iya kayak gitu. Nah di Makassar juga ada komunitas untuk bisnis. Itu kan sebenarnya jadi ruang. Jadi saran saya setelah lihat industrinya ya belajar untuk bagaimana tahapan memulai bisnisnya. Nah, tapi intinya adalah teman-teman lihat secara apa ya, melihat secara ke depan dia mau berbisnis untuk apa, kemudian industrinya mau bisnis apa, kemudian ya untuk masuk ke sana dia harus belajar apa gitu. Seperti itu sih Kak kalau saya tips. Berarti tiga itu tadi ya. Iya. Lihat industrinya, terus apa tadi yang pertama Kak? Lihat bagaimana niatnya dan juga belajar gitu. Jangan juga
belum apa ya, langsung mau buka aja nih, nggak ada yang dipelajarin. Kalau Kaster kan betul. tadi ada researchnya dulu, belajar dulu, tanya-tanya ke orang dulu itu Iya. bahkan Iya, betul. oke-oke aja ya Kak. Kalau sih sebenarnya itu teknis ya, riset pasar, terus bagaimana marketingnya apa itu teknis. Tapi yang paling umum adalah memang kitanya dulu mau bikin apa gitu. Industri yang mau dimasuki itu industri apa? Apakah mau di industri teknologi ataukah industri kuliner atau ini? Ya itu aja, teknisnya itu riset pasar, kemudian validasi produk, terus gimana perencanaan, bagaimana bisnis modelnya. Itu tahapannya gimana? Cuman yang lebih umum sih yang saya sampaikan seperti itu. Kalau awalan kita mau buka bisnis ya itu tadi ya, 3 itu harus clear dulu, baru setelah itu baru betul-betul yang secara detailnya dipelajarin. Betul, Pokoknya betul. kayak gitu ya Kak. Terus tapi memang kayaknya nih kalau saya lihat Kak Hasdar tuh memang udah mentalnya tuh udah clear juga ya dari awal ya, kayak apa nggak takut rugi Kak waktu di awal itu, kayak nanti gagal, atau kayak ini kan saya tidak punya background untuk masak gitu, kenapa, tapi itu gimana Kak untuk menghandle, kan itu sebenarnya apa ya, dari mindset sebenarnya. Iya. Soalnya mindsetnya yang di awal saya adalah saya punya cita-cita, punya cita, saya punya kemauan, niat apa saya mau bisnis ini apa, saya jalankan. Tapi yang paling penting memang adalah take actionnya, take actionnya. Resiko pasti selalu ada, karena mengeluarkan biaya itu pasti sudah jadi resiko. Sedangkan mendapatkan pendapatan itu masih jadi peluang. Nah, pada saat itu memang adalah kita lakukan hal-hal yang memang sudah kita lakukan dengan perencanaan. Ya kalau untuk mentalnya adalah yaitu berani take action, karena semua orang punya ide. Iya. Tapi berani call to action itu ya memang tidak semua orang itu, ya, seperti itu. Itu sih kalau secara pribadi itu yang saya anggap. Oke, itu tadi saya suka sekali tuh kata-katanya. Kalau kita mendapatkan cuan itu sebenarnya peluang ya, yang kita mau ambil atau tidak. Jadi dari situ ya kita lagi ya, balik ke kita lagi, apakah kita mau mengambil peluangnya itu atau tidak gitu ya Kak. Mengambil resiko kemudian mengambil peluang itu. Iya, karena kan pasti udah ada resiko jelas ya. Kalau ternyata ibaratnya kita ibaratnya kita mau mau keluar rumah nih, naik motor, udah jelas apakah saya resikonya panas, ataukah saya akan kehujanan. Udah resikonya udah jelas, apakah panas atau kehujanan. Tapi yang menjadi peluangnya adalah saya bisa sampai di tujuan saya. Seperti itu. Itu sih. Peluangnya tuh mau sampainya nih jam berapa, mau sampainya tuh kapan gitu ya Kak. Oke, itu tadi banyak banget ya teman-teman yang sudah dibagikan sama Kak Hasdar, mulai dari tadi awalnya gimana, karena memang ya itu tadi nggak cuma Kak Hasdar, semua founder-founder yang duduk di sini pun memang juga mengambil peluang dan resiko itu, dan juga bagaimana sih kita mau gitu mencoba dulu ya Kak. Betul. Mencoba dulu, karena jangan sampai kita tunggu semuanya matang dulu atau semuanya clear dulu baru kita mencoba gitu ya Kak. Bahkan kalau ada kesempatan gitu, kenapa tidak gitu ya, betul. Okay. Meskipun takdir dan rezeki itu sudah diatur ya, tapi tugas kita sebagai manusia itu ikhtiarnya. Ikhtiarnya setelah kita sudah lakukan ikhtiarnya, kita sudah punya perencanaan, kita sudah lakukan ABCD sampai Z, tapi ya itulah wujud ikhtiarnya. Setelah itu apa? Tawakalnya aja. Tawakal bahwa ya apa yang sudah saya lakukan ini, saya sudah berusaha. Yang penting kembalikan bahwa ini adalah aktivitas bukan saya yang akan tentukan hasilnya, tapi ada Allah yang yang menentukan
apa nasibnya kita, seperti itu Kak. Amin, betul sekali. Oke, Kak, kita rasa enggak kalau ini sudah 30 menit kita ngobrol, sudah kurang lebih 30 menit kita ngobrol sama Kak Hasdar, sudah Siap. banyak sekali yang di-share. Mungkin ada Kak, apa ya, tips lagi buat teman-teman atau sebagai closing gitu buat teman-teman yang memang ini mungkin di luar sana ada yang lagi down gitu menghadapi bisnisnya. Boleh Kak di-share? Oke. Bismillah, saya sih bukan orang yang ahli, saya bukan orang yang punya pengalaman yang lebih banyak dibandingkan teman-teman. Tapi yang saya tahu pasti adalah kembali ke niatnya kita, apa niatnya kita dalam menjalani hidup. Kita mau ciptakan apa di dalam hidup dengan membangun bisnis, apa yang akan kita capai dalam hidup. Kemudian teman-teman yang ingin belajar itu udah banyak sekali platform-platform, kemudian informasi-informasi yang tersebar sekarang. Sisa memang teman-teman mau menjaga fokusnya, mau belajar apa dulu. Kemudian setelah belajar ya jangan cuma belajar, tapi bagaimana action terhadap itu, terhadap apa yang dipelajari. Karena kan banyak sekali. Nah, kalaupun gagal atau apa ya, kita ambil apa pelajarannya dari situ, kita review apa yang kita pelajari dan learning apa lagi yang kita butuh. Nah, itu semangat belajarnya dulu sih. Kalau untuk teknisnya bagaimana mencari modal, mencari apanya, itu pasti akan ada dipertemukan. Sisa teman-teman bagaimana luruskan niatnya, terus gimana melirik pasarnya, mau di industri mana, kemudian bagaimana action sih. Berarti Kak Hasdar juga merasakan itu ya. Pokoknya kita belajar dulu, Betul, nanti kita akan betul. dipertemukan sama Iya, waktu yang tepat dan iya betul. itu tadi dia Iya, juga ya termasuk modal dan apa juga ya. Bahkan tadi sebelumnya ada brand sebelum Lazuna ya, berarti itu kan belum ketemu Iya, sama betul, waktu belum. yang tepat. Belum Belum ketemu yang tepat. sama Iya, betul. momennya gitu ya Kak. Betul. Oke, Nah, betul. kalau saya belajar sudah semuanya, ya Lazuna mungkin bisa growth lebih besar dibandingkan yang sekarang. Kalau saya hasilnya ya perjalanan Lazuna juga pun 5 tahun ini ya nggak lurus-lurus banget gitu. Iya. Tapi pasti banyak sekali dinamika yang terjadi di dalamnya. Seperti itu Kak. Tapi ya action aja gitu, action apa gimana belajarnya seperti apa, setelah belajar apa kayak gitu. Itu sih. Pokoknya kita jangan cepat puas gitu ya juga ya Kak. Pokoknya betul. kita belajar lagi. Kalau memang ada yang kurang ya belajar lagi. Kalau memang masih ada yang salah gitu kita ya belajar lagi. Jangan sampai kita berhenti karena kegagalan dalam bisnis itu juga. Wah, oke, menarik banget hari ini. Semoga apa yang dibagikan sama Kak Hasdar bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa nih kita mampir-mampir juga nih ke Lazuna gitu ya. Sudah banyak sekali cabangnya. OTW 7 bulan ini ya Kak. Berarti tinggal menghitung hari mungkin. Ya, misalnya sih tanggal 21 kita mau hadir. Boleh saya spill nggak apa-apa? Boleh Kak. Di mana? Ini bukan promosi ya. Iya, sengaja Mak. Emang ini momennya Kak. Nah, kita mau opening di Daeng Tata, Jalan Daeng Tata. Cocok Kak, itu yang saya tunggu dekat rumahku. Oh, dekat rumah kayak Iya gitu. Kak, saya pernah cari, saya kira ada Daeng Tata, karena itu saya lewat situ kalau pulang. Oh iya, spanduknya udah ada. Coming soon-nya sudah ada. Soalnya sih tanggal 21 kalau Allah berikan takdirnya kami tanggal 21, insya Allah tanggal 21 kita udah opening. Kayak gitu sih. Jadi ya silahkan dukung Lazuna terus ya sebagai produk lokal ini produk ya Kak. lokal heroes ya. Iya, gitu. amin. Geprek nomor 1 ini teman-teman. Insya Allah. Amin. Geprek nomor 1. Ayam crispy nomor 1 di Makassar. Oke, sekian. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga apa yang kita share bisa menjadi manfaat. Semoga Lazuna kedepannya semakin sukses. Dan teman-teman di luar sana yang masih merasa kesulitan, yang masih merasa bisnisnya
kenapa nih nggak cuan-cuan? Ayo kita coba lagi dan kita belajar sama-sama dan nonton Indibis Sobis Talk untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya dan terkait promo-promo atau solusi-solusi bisnis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobis.